Ya, saudara, seperti apa hubungan SBJK saat ini? Masih bersama saya Aryo Ardi, Anas Urbaningrum, dan Yamin Tawari. Pak Yamin, dari sisi Golkar, apakah puas dengan pernyataan Pak SBY yang meluruskan statement Pak Mubarak? Sebenarnya belum puas benar, tetapi kami menghargai. Apa yang bikin belum puas? Belum puas itu ada pada level antara Pak Mubarak dengan persnya. Kalau misalnya itu salah kutip, mestinya Pak Mubarak harus melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Apakah memang wartawannya harus meminta maaf kepada Pak Mubarak, atau Pak Mubarak meminta maaf pada Partai Golkar, sehingga itu clear bahwa memang betul-betul selingkuh. Tapi ternyata itu tidak. Tetapi kami menghargai apa yang dilakukan oleh Pak SBY yang kemudian meredakan masalah dan bukan meminta maaf, tetapi artinya menjaga pengertian antara Partai Golkar dengan Demokrat seperti selama ini. Baik. Karena itu memang masalahnya ada di Pak Mubarak itu. Karena posisi Pak Mubarak ini kan umum sesungguhnya, sebuah jabatan cukup tinggi. Cerminan dari partai, ya. Ini bisa slip of the tongue, ataukah ini by design? Dalam politik semua menurut Golkar bisa apa terjadi. Ya? Menurut Golkar by design atau slip of tongue? Ya, kalau melihat reaksi seperti yang terjadi pada DPD 1 itu, DPD 1 menganggap ini by design. Nah, masalahnya adalah memang antara pers dengan Pak Mubarak itu tidak ada klarifikasi di situ. Ini salah wartawan yang salah, ataukah Pak Mubarak yang salah? Pak Yamin juga berpendapat ini by design? Bagi kami DPP tentunya harus meredakan masalah ini sambil menjaga aspirasi yang berkembang. Artinya benar juga kalau ada dugaan bahwasanya setelah pernyataan itu, lalu tiba-tiba Pak JK didukung oleh sejumlah DPD sebagai capres. Ya, itu ketemu momentumnya. Bahwa memang ada aspirasi juga yang seperti itu ingin JK. Secara kebetulan ada rapat konsultasi nasional yang didahului oleh sebelumnya ada pernyataan Pak Mubarak. Artinya jadi benar ya, itu menjadi pemicu ya? Menjadi pemicu. Kalau menurut Bung Anas seperti apa? Layakkah menjadi pemicu bagi Partai Golkar statement Pak Mubarak yang telah diklarifikasi oleh Presiden? Ya, sebetulnya jelas seperti pernyataan Ketua Dewan Pembina bahwa itu bukan sikap dan pendirian Partai Demokrat. Itu adalah pernyataan pribadi Pak Mubarak, dan Pak Mubarak menjelaskan bahwa bukan itu juga konteksnya. Tetapi kami juga bisa mengerti kalau teman-teman Partai Golkar itu kurang enak dengan 2,5%. 2,5% itu kan mungkin lah ya. 2,5% itu bukan hasil pemilu. Ya? Itu 2,5% itu kan zakat itu bukan. Jadi kita bisa mengerti ya. Walaupun sebetulnya selama ini juga biasa itu saling menggelitik, saywar ya? Gitu ya. Ada kader Partai Golkar bicara yang kurang enak, kader Partai Demokrat juga seperti itu, yang lain. Tapi Golkar yang belum puas adalah meminta Pak Mubarak klarifikasi terhadap pers seperti itu. Ya, karena ada daerah abu-abu antara pers dengan Pak Mubarak gitu. Itu siapa yang salah sebetulnya? Apakah memang persnya yang salah kutip, ataukah memang Pak Mubarak yang slip, ataukah memang sengaja? Langsung ditanya kepada Pak Anas, ya, itu yang... Pak Anas jawabannya apa? Ya, itu urusan Pak Mubarak lah ya. Tetapi yang penting menurut kami adalah bahwa ada komitmen besar bersama bahwa Partai Golkar dan Partai Demokrat itu dalam posisi yang bisa keadaan tetap kondusif ya. Baik. Bukan berarti Partai Demokrat tidak punya catatan-catatan yang tidak mengenakan sebetulnya terhadap Golkar. Iya. Apa tuh Mas Anas? Ya, contoh ya. Tetapi ini tidak membuat Partai Demokrat marah ya, atau memberikan reaksi, tidak. Ya, misalnya ada pertemuan Partai Golkar dengan PDIP di Medan, di Palembang. Itu kan sebetulnya jauh lebih besar dari ucapan sebut saja keseliu lidah dari seorang Pak Mubarak kan. Tetapi buat kami itu bagian dari dinamika politik yang biasa. Tidak merasa ditinggal oleh Golkar? Tidak, kami tidak pernah memberikan reaksi hal-hal seperti itu, karena itu kan silaturahmi politik. Barangkali setiap partai kan juga punya pandangan dan punya perspektif ke depan melihat politik. Jadi buat kami itu hal biasa. Nah, karena itu buat kami itu bagian yang dari proses politik. Yang penting, yang pokok adalah bagaimana Partai Demokrat dan Partai Golkar menempatkan isu seperti ini pada konteks yang proporsional, tidak mengganggu pokok pemerintahan dan yang baik yang selama ini. Katanya pelajaran, Pak Yamin. Iya, dan tanggapan Aminnya apa? Wajar berteman
bersamaan dengan semua partai politik. Cool gitu ya. Demokrat, IP, PKS, bahkan sampai partai-partai yang kita dalam tanda kutip belum suara yang signifikan di partai tetap merangkul itu. Tapi apakah merangkul itu bisa diartikan bahwasannya Partai Golkar ingin meninggalkan Partai Demokrat di 2009? Saya kira dalam konteks sampai 2009 itu punya komitmen yang kuat bersama Demokrat untuk pemerintahan ini. Cuma sampai 2009 doang? Bahkan ada gesekan-gesekan seperti sekarang ini pun kami tetap mengharapkan agar kekompakan SBY-JK itu memimpin sampai akhir pemerintahan sesuai dengan mandat politik dari rakyat itu. Setelah itu memang kita serahkan pada mekanisme internal partai masing-masing. Partai Golkar ingin merumuskan langkah-langkahnya itu untuk mencalonkan presiden, aspirasi dari bawah, dan akan kita putuskan pada Rapimnas setelah pemilu. Serahkan Partai Demokrat juga tentunya punya hak untuk bagaimana merumuskan itu. Nah, karena itu pada posisi hari ini memang kita saling menghargai saja mekanisme internal yang berkembang pada masing-masing. Persis. Baik, dan persis ya? Ya, posisi Partai Demokrat juga seperti itu. Kami menunggu hasil pemilu, kami ingin pemerintahan SBYK ini selesai dengan baik sampai 2009. Kalau selesai dengan baik, husnul khotimah, itu modal dasar kalau mau diteruskan gitu. Kalau tidak baik, apanya yang mau diteruskan gitu loh. Kalau tidak baik, pasti tidak baik buat pemerintah, tidak baik buat rakyat, tidak baik buat Partai Golkar, dan juga tidak baik bagi Partai Demokrat. Jadi memang harus berjalan baik, fokus sampai selesai 2009. Tapi bukan gara-gara itu juga Demokrat jual mahal, over PD, tidak menyebutkan cawapres saat ini, Mas Anas ya? Sama, ini sama dengan Partai Golkar. Partai Golkar itu pada bulan Oktober Rapimnas yang saya ingat keputusannya urusan capres dan cawapres itu setelah pemilu legislatif. Kami setelah itu juga mengambil jalan yang menurut kami rasional, sama juga kami memutuskan soal itu setelah pemilu legislatif. Ini kan terkait dengan koalisi sebetulnya ya. Koalisi itu menurut kami bukan saja diikat oleh kesamaan visi dan haluan. Ini kesamaan visi dan haluan ini adalah sisi idealis dari koalisi. Tetapi koalisi itu pasti juga harus bicara power sharing. Ini pragmatis memang dari koalisi, tetapi tanpa power sharing itu tidak ada koalisi. Nah, power sharing yang adil, proporsional, dan bisa mengikat secara permanen, itu kalau modal dasarnya jelas. Sudah ada duluan ya? Modal dasar itu apa? Hasil pemilu legislatif. Ini cara berpikir kami begitu. Dan saya kira sama dengan Partai Golkar. Baik, Pak Yamin, tahan dulu, kita break dulu. Dan setelah beberapa tokoh Golkar bereaksi atas pernyataan seorang petinggi Partai Demokrat, lantas reaksi apalagi yang tubuh partai berlambang pohon beringin ini? Barometer akan kembali usai pariwara.